Ya, pemirsa masih nekat berkerumun melewati batas jam malam di masa PPKM level 3. Ratusan pengunjung wisata kuliner Kemayoran, Jakarta Pusat dibubarkan. Sementara petugas juga menemukan kafe yang nekat beroperasi padahal telah disegel karena melanggar PPKM. Kerumunan warga yang tengah menikmati kuliner malam di kawasan Kemayoran bubar begitu melihat kedatangan petugas 3 pilar. Mereka pun buru-buru meninggalkan lokasi untuk menghindari razia. Petugas menggelar razia karena aktivitas kuliner melanggar batas jam operasional di tengah PPKM level 3. Sementara pedagang berdalih nekat melanggar karena pendapatan mereka terdampak pandemi. Mereka akhirnya hanya bisa pasrah saat diminta menutup lapak dagangannya. Sementara petugas gabungan juga menggelar razia di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Barat. Kedatangan petugas membuat pengelola dan pengunjung panik. Pengelola berusaha mematikan lampu, sementara pengunjung berusaha bersembunyi. Kafe ini nekat beroperasi padahal masih berstatus disegel akibat pelanggaran prokes sebelumnya. Akibatnya izin usaha kafe dicabut oleh petugas. Untuk kafe, bar, dan resto yang kita tindak, ada kita segel tutup 3 kali 24 jam, dan ada yang sebelumnya ini sudah pernah ditutup 3 kali 24 jam. Nanti sementara kita akan kenakan sanksi. Pemirsa, gagal kabur saat terjaring razia Crowd Free Night di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Minggu dini hari. Gerombolan muda-mudi nekat berbalik arah, namun berhasil dicegat petugas dan dihukum mendorong motor. Gerombolan muda-mudi pengendara roda 2 ini sontak panik saat melihat adanya razia Crowd Free Night di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan Minggu dini hari. Mereka yang datang dari arah Blok M menuju Senayan pun mencoba berbalik arah. Sayang, upaya mereka gagal setelah adanya petugas kepolisian yang menyergap dari arah belakang. Sebelum menjalani pemeriksaan, para pengendara terlebih dahulu dihukum mendorong motor menuju titik razia. Dari hasil pemeriksaan, para pengendara yang kedapatan tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, serta masih menggunakan knalpot brong diberikan sanksi tilang. Sementara kendaraan yang tidak disertai dokumen lengkap langsung ditahan petugas. Dengan sasaran knalpot bising, kemudian kelengkapan kendaraan, melawan arus, kurang lebih sekitar 300-an. Namun ini masih berlangsung sampai nanti pukul 4. Crowd Free Night digelar di sejumlah ruas jalan ibu kota seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Asia Afrika, Jalan Kemang Raya, serta kawasan SCBD. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, uji coba pemberlakuan kebijakan ganjil genap di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor kembali diberlakukan. Sanksi putar balik kendaraan diberikan kepada pengendara yang melanggar aturan. Aturan ganjil genap di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diberlakukan mulai hari Jumat hingga Minggu di setiap pekannya. Pekan ini merupakan pekan ketiga diberlakukannya uji coba ganjil genap. Satlantas Polres Bogor membagi 3 rute kendaraan untuk memecah arus kendaraan dari Jalan Tol Jagorawi yang hendak mengarah ke Puncak. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu titik. Pembatasan mobilitas di kawasan wisata Puncak dilakukan dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Kendaraan ini masih terpusat di Gadok. Oleh karena itu, di minggu ketiga ini kita melakukan pemecahan arus. Kita membagi arus yang menuju ke puncak menjadi 3 titik, yaitu di Cibanon maupun dari Sentul Selatan, selain di Ciawi yang sekarang. Penerapan ganjil genap menuju objek wisata kembali diterapkan, salah satunya di persimpangan Jalan Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, ganjil genap juga diterapkan pada Jalan Utama Bandung, Lembang. Plat nomor genap akan diarahkan menuju Jalan Sersan Bajuri untuk dapat masuk ke kawasan objek wisata Lembang. Sejak pagi, ribuan kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju kawasan wisata Lembang. Diprediksi puncak kepadatan lalu lintas akan terjadi pada sore hingga malam nanti.
Ya pemirsa, bagaimanakah penerapan ganjil genap di sekitar lokasi wisata? Kita bergabung dengan rekan Yasmin Atania di Puncak Bogor dan Desi Juliani di Terminal Ledeng, kawasan Setiabudi, Bandung. Dan kita ke Yasmin terlebih dahulu pemirsa. Ya, selamat siang Yasmin dan Desi. Mungkin kita ke Desi terlebih dahulu pemirsa. Ada Desi di Bandung, Jawa Barat. Desi, bagaimana arus kendaraan yang untuk berwisata di akhir pekan hari ini? Ya, selamat siang Pram. Untuk pekan ini Kota Bandung kembali menerapkan sistem kebijakan ganjil genap, dan untuk pekan ini ada penambahan titik penerapan sistem ganjil genap. Selain 5 gerbang tol masuk ke Kota Bandung, penambahan 1 titik lagi yaitu adalah di Terminal Ledeng Setiabudi Kota Bandung, di mana jalur ini merupakan jalur utama bagi wisatawan untuk menuju ke kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan seperti apa penerapan di hari kedua ini? Sudah bersama saya ada Kanit Lantas Cidadap Terminal Ledeng Kota Bandung, Ibtu Firmansyah. Pak Firman, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Nah, untuk penerapan hari kedua ini seperti apa, Pak, untuk penerapan ganjil genap ini? Penerapan untuk hari Minggu ini tidak seperti hari kemarin. Ini agak berkurang dibandingkan hari kemarin karena mungkin para pengunjung yang untuk wisata itu tidak ada belum tahu kayaknya. Sekarang udah tahu. Jadi mereka untuk kendaraan yang mau wisata mereka agak berkurang dari sekarang. Nah, kalau secara aturan seperti apa Pak? Apakah sama dengan aturan yang diterapkan di 5 gerbang tol menuju Kota Bandung, masuk Kota Bandung, Pak Firman? Oh tidak. Jadi kita di sini genap ganjil tetap kita berlakukan. Apabila terjadi suatu kemacetan, maka kita prioritaskan yang macet dulu untuk diluruskan. Jadi yang memang genap ganjil untuk hari ini ya ganjil, berarti genap tetap kita lakukan, kita laksanakan seperti biasa. Untuk yang dari utara, yang itu dari utara masuk ke Kota Bandung, itu tetap kita luruskan saja, diloskan, tidak ada penyekatan-penyekatan. Kalau di tol hanya berlaku untuk kendaraan selain plat D, kalau ini kendaraan plat D juga berlaku berarti Pak Firman? Semua kendaraan yang ke atas, yang untuk weekend terutama, untuk pariwisata ataupun wisata ke atas, tetap kita belokkan ke arah Baijuri, itu yang ganjil. Oke, antisipasi apa Pak yang akan dilakukan kalau sampai sore hari nanti macetnya panjang seperti kemarin sampai 3 km, Pak Firman? Antisipasi kita tetap kita normalkan kembali, seperti biasa, normalkan kembali baik dari utara dan dari atas, terutama kita prioritaskan jalur atas bawah. Yang jelas Baijuri kita pertahankan dulu, untuk ditahan dulu, supaya ada kelancaran 2 arah. Terima kasih Pak Firman atas informasinya. Itu tadi Pram dan juga pemirsa informasi terkait penerapan ganjil genap yang diterapkan di Terminal Ledeng Kota Bandung bagi pengendara yang akan menuju ke kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi perbedaannya adalah ini berlaku bagi semua kendaraan, tidak hanya yang berplat D saja, tapi plat selain D juga ini berlaku. Bagi kendaraan yang berplat ganjil diperbolehkan untuk melewati kawasan wisata Lembang, sementara untuk berplat genap ini diarahkan menuju ke kawasan Sersan Baijuri. Dan seperti apa penerapan ganjil genap di Jalan Raya Puncak? Kita akan bergabung dengan Yasmin Atania. Yasmin. Ya. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kawasan Puncak ini mulai diberlakukan sistem satu arah atau one way, di mana kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas adalah kendaraan yang dari arah Jakarta hendak menuju ke Puncak. Sedangkan untuk kendaraan yang hendak turun dari arah Puncak menuju Jakarta ini diberhentikan sementara waktu di tempat saya melaporkan saat ini di kawasan agrowisata Gunung Mas. Dan berdasarkan informasi dari Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Diki Anggi Pranata, mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti, barulah kendaraan yang hendak turun ke arah Jakarta yang diperbolehkan untuk melintas. Sedangkan kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak akan dihentikan sementara waktu di gerbang tol Ciawi sampai kepadatan mulai terurai. Dan sistem one way ini memang diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan, karena tadi pagi sempat terjadi antrian yang cukup panjang, tepatnya di sekitar Pasar Cisarua, kurang lebih sekitar 1 km.
dan juga kepadatan atau antrian kendaraan terjadi di pertigaan Taman Safari sekitar 2 km. Kemudian terkait pemberlakuan uji coba ganjil genap di pekan ketiga ini, Satlantas Polres Bogor membagi 3 rute kendaraan untuk memecah arus kendaraan dari Tol Jagorawi yang hendak ke Puncak, di mana selain dapat melalui Simpang Gadok, dapat juga melalui rute Cibanon dan juga Sentul Selatan. Pram. Ya baik, terima kasih banyak Yasmin Atania langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya sudah ada Desi Juliani langsung dari Lembang, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, usai jeda puluhan emak-emak di Deli Serdang berunjuk rasa setelah dipecat secara sepihak. Selengkapnya sesaat lagi di Ayu Siang. Tetaplah bersama kami.